Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama channel Akar Kuadrat. Hari ini kita akan membahas tentang contoh soal penilaian akhir semester untuk kelas 8 untuk materi matematika ya. Oke, kita langsung ke soal saja. Untuk soal yang pertama, ini tentang pilihan ganda. Hari ini kita bahas pilihan ganda saja. Ada dua suku berikutnya dari barisan 30, 31, 33, 36, 40 adalah. Jadi soal ini mencari dua suku berikutnya. Oke, kita langsung bahas. Kita tuliskan lagi barisan bilangannya 30, 31, 33, 36, dan 40. Kita lihat satu persatu jarak dari bilangan yang pertama, kemudian bilangan kedua, dari bilangan kedua ke bilangan ketiga, dan seterusnya. Untuk bilangan yang pertama ke bilangan kedua, ini jaraknya adalah plus 1. Dari 30 ke 31 itu nambah 1 ya. Kemudian 31 ke 33 ini nambahnya 2. 33 ke 36 ini bertambah 3. 36 ke 40 ini tambah 4. Kalau dilihat sekilas dari sini, ini jaraknya pasti bertambah 1. 1, 2, 3, 4 terus naik ya. Ini deret yang seperti ini kita bisa menghitung dua bilangan berikutnya, dua suku berikutnya itu berapa. Berarti ini untuk selanjutnya adalah kita tambahkan dengan 5. 40 ditambah 5 hasilnya 45, dan seterusnya pasti ditambah 6 jadinya 51. Nah, dua suku berikutnya dari barisan tersebut yaitu 45 dan 51. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui rumus suku ke N suatu barisan adalah suku ke N sama dengan 13 ditambah 5N. Suku ke 19 dari barisan itu adalah. Oke, kita akan bahas. Yang pertama kita tuliskan rumus suku ke N-nya. UN sama dengan 13 plus 5N. Kemudian N di sini adalah 19. Ya, N yang akan kita cari adalah N19 atau suku ke 19. Maka kita tinggal substitusikan ya dari N19 ke dalam rumus suku ke N. Jadi yang nilainya N di sini kita gantikan dengan angka 19. Kita langsung suku ke 19 ini sama dengan 13 ditambah 5 dikalikan 19 ya. Setiap huruf N pada rumus suku ke N kita ubah jadi 19. Maka suku ke N sama dengan atau suku ke 19 sama dengan 13 ditambah 95 ya. 5 kalikan 19 itu 95. 13 ditambah 95 sama dengan 108. Dari pilihan jawaban di sini, dari pilihan jawaban di dalam soal ada pilihan 108 yaitu C. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 3 ini masih tentang barisan bilangan. Rumus suku ke N dari barisan bilangan 18, 15, 12, 9 adalah. Kita mencari rumus suku ke N dari barisan bilangan itu. 18 itu adalah suku pertama ya, atau A. A ini 18, suku pertama. Kemudian beda dari barisan bilangan ini, dari suku kedua dikurangi suku ke 1.
suku ketiga dikurangi suku kedua, dan seterusnya. Ini bedanya sama dengan negatif 3 ya. Jadi berkurang 3. Setiap suku ke suku berikutnya itu berkurang 3. Sudah diketahui A-nya 18, B-nya negatif 3. Suku pertamanya 18, bedanya negatif 3. Kita langsung terapkan pada rumus suku ke N sama dengan A plus N-1 kalikan B. Kita substitusikan nilai A dan nilai B. Nilai A-nya 18, nilai B-nya negatif 3. Maka akan jadi 18 plus N-1 kalikan negatif 3. Langkah berikutnya, ini kita kalikan negatif 3 dengan yang ada di dalam kurung N-1 ke masing-masing suku ya, suku bilangan. Maka akan jadi 18 ditambah negatif 3N plus 3. Ini masih di dalam kurung, kita akan keluarkan 18 dikurangi 3N ditambah 3. Ini keluar, kurungnya dikeluarkan, keluar dari kurung ya. 18 kemudian ada 3 di sini. 3 di sini kita jumlahkan dengan 18, maka hasilnya 21. Maka rumus suku ke N-nya adalah 21 dikurangi 3N. Sampai sini apakah sudah ada pada pilihan jawaban? Ternyata sudah ada, yaitu pilihan D. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya kita ke nomor 4. Dalam suatu percobaan terjadi secara tetap dalam setiap menit. Pada menit ketiga suhunya 11 derajat dan pada menit ke-8 suhunya 31 derajat. Suhu yang terjadi pada 1 menit pertama adalah, ini masih barisan bilangan, tentang barisan. Ini ada menit ketiga, kita anggap sebagai suku ketiga. Suku ketiga itu 11 ya. Suku ketiga 11, kita terapkan langsung ke rumus suku ke N sama dengan A plus N-1 kalikan B, dimana N-nya diubah jadi 3 ya. N-nya sudah diubah jadi 3, maka akan jadi suku ketiga sama dengan A plus 3-1 kalikan B. Oke, sampai sini kita langsung kalikan A ditambah B-nya dikalikan 3 dan negatif 1. Kemudian suku ketiganya kita ubah menjadi 11, maka akan jadi 11 sama dengan A plus 2B. Ya, 11 ini dari suku ketiga, kita langsung gantikan atau substitusikan ke dalam persamaan. Ini kita jadi persamaan yang pertama. Kemudian pada soal dan pada menit ke-8, berarti suku ke-8 ini sama dengan 31 derajat. Kita langsung substitusikan ke dalam rumus suku ke-8. Suku ke-8 sama dengan A ditambah 8-1 kalikan B. Karena yang akan kita cari adalah suku pertama atau A. Jadi A sama B ini belum kita ketahui, bahkan yang akan kita cari. Kita langsung substitusikan juga suku ke-8 sama dengan 31. 31 ini kita taruh di U8, maka akan jadi 31 sama dengan A plus 7B. 8 dikurangi 1, ini hasilnya 7, kemudian kalikan dengan B. Dari dua persamaan ini, 11 sama dengan A plus 2B dan 31 sama dengan A plus 7B, kita eliminasi. Ya, kita eliminasi untuk menghasilkan nilai B, karena di sini koefisien yang sama adalah dari A. 11 dikurangi 31, maka hasilnya negatif 20. 2B dikurangi 7B hasilnya
negatif 5B. Ini negatif ya, negatif 20 sama dengan negatif 5B. Maka nilai B adalah 4, karena negatif 5 nya kita pindah ke ruas kiri, jadi negatif 20 dikurangi negatif 5, maka hasilnya positif 4. Atau kita bisa balikkan komutatif, B sama dengan 4. B sudah diketahui nilainya 4 ya, hasil dari ini beda itu sama dengan 4. Kita langsung mencari nilai A nya dengan mensubstitusikan ke salah satu persamaan di atas. Bisa 11 sama dengan A plus 2B atau 31 sama dengan A plus 7B. Kita pakai yang paling atas saja. 11 sama dengan A plus 2B. Nilai B nya kita ganti atau substitusi dengan nilai 4, maka 11 sama dengan A plus 2 kalikan 4. 2 kalikan 4 sama dengan 8, 8 nya kita ke ruas kiri nanti. 11 sama dengan A plus 8, 8 nya ke ruas kiri, maka jadi 3. 3 sama dengan A atau A sama dengan 3. Berarti suku pertama dari soal ini adalah 3. Karena ini hitungannya menit, yang ditanyakan juga 1 menit pertama, maka 1 menit pertama itu sama dengan suku pertama, yaitu 3. Dari pilihan jawaban sudah ada nilai 3 di sini, yaitu pilihan jawaban C. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 5. Rumah Gilang terletak di titik 9,5. Jika ke kiri 6 satuan dan ke bawah 3 satuan adalah letak rumah Irwan. Rumah Irwan berada di titik. Oke, ini kita pakai koordinat kartesius ya. Bisa juga bisa pakai hanya oret-oretan saja. Untuk mencari nilai X atau absis, ini ada di titik Gilang 9. Kemudian ke kiri 6 satuan. Ke kiri itu berarti pada sumbu X negatif, yaitu dikurangi dengan 6, maka akan jadi 3. Ini untuk absis atau sumbu X ya, atau pada sumbu X itu nilainya 3. Kemudian untuk koordinat pada sumbu Y itu titiknya 5 dari rumah Gilang. Kemudian ke bawah 3 satuan, ke bawah juga nilainya negatif untuk sumbu Y, maka kita kurangi dengan 3, maka hasilnya 2. Jadi sumbu X nya 3, sumbu Y nya 2. Kita bisa simpulkan bahwa rumah Irwan itu pada titik 3,2. Dalam pilihan jawaban ada titik 3,2, yaitu jawaban B. Ini pembahasan tentang koordinat kartesius untuk nomor 5. Untuk nomor 6, ini masih koordinat kartesius. Garis G melalui titik D negatif 1,3 dan E 7,3, dan garis K melalui titik F dan G. Itu ya. Posisi garis G dan K adalah ini menggunakan diagram kartesius, karena ini banyak titik di sini dan ada garisnya juga untuk mempermudah. Kita pakai diagram kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sudah ada bilangan positif dan negatif. Untuk yang positif sebelah kanan dari titik pusat untuk sumbu X, dan sumbu Y ke atas dan ke bawah untuk nilai negatif. Kita mulai dari titik yang pertama, titik D negatif 1,3. Titik D ini negatif 1,3, X nya negatif 1, Y nya 3, maka di sini kita tandai sebagai titik D. Kemudian titik E 7,3, X nya 7, Y nya 3, di sini kita tandai sebagai titik E. Dua titik ini adalah yang dilalui oleh garis G, berarti garis G itu nempel pada dua titik ini. Kita buat garis G di sini nempel. Kemudian
ada garis K melalui titik F dan G. Untuk titik F ini koordinatnya 4,4, X-nya 4, Y-nya 4. Ya, dari kanan titik pusat itu ada 4 positif, kemudian naik ke atas 4. Di sini tandai sebagai titik F. Kemudian G, titik G itu X-nya 4, Y-nya negatif 3 ke bawah. Di sini kita tandai sebagai titik G. Dan garis yang melalui kedua titik ini adalah garis K. Kita tandai, kita gambar garis K. Posisi garis G dan K adalah, untuk pilihan jawabannya ada tegak lurus, berimpitan, sejajar, dan menyilang. Jadi kedua garis ini sejajar, tegak lurus, atau menyilang, atau berimpitan. Jadi kedua garis ini adalah tegak lurus karena saling memotong 90 derajat. Jadi untuk jawaban dari soal nomor 6 adalah A. Kita lanjut ke nomor 7. Diketahui titik A negatif 3,5 dan titik B negatif 7, negatif 2. Letak koordinat titik A terhadap titik B adalah, ini kita masih menggunakan koordinat kartesius. Kita tandai dulu titik A negatif 3,5 di sini. Kemudian titik B negatif 7,2 di sini. Yang ditanyakan adalah letak koordinat titik A terhadap titik B. Jadi dari titik B kita hitung ke titik A. Itu bergesernya berapa satuan. Oke, untuk jarak yang mendatar dulu. Ini dari B garis ini dengan garis A yang ini, ya, itu ada berapa, kita ukur dari titik B ke titik A itu bergesernya berapa kotak, 1, 2, 3, 4, ada 4 satuan, ya, ada 4 satuan dari titik B ke titik A. Kemudian untuk yang vertikal, yang ke atas atau ke bawah, ini dari titik B ke atas ke titik A, ini bergeser berapa satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk titik A dan terhadap titik B itu ada jarak 4,7, ya. Nilai absisnya berjarak 4 dan ordinatnya berjarak 7. Jadi titik A terhadap titik B adalah 4,7 pada jawaban pilihan jawaban C. Kita lanjut ke nomor 8. Diberikan himpunan A dan himpunan B. Himpunan pasangan berurutan yang menunjukkan relasi kelipatan dari himpunan A ke himpunan B. Kita akan menyatakan pasangan berurutan dengan relasi kelipatan dari. Kita tuliskan himpunan A, himpunan B, sebagai penengah adalah kelipatan dari atau sebagai penghubung, ya. Kita mulai menentukan masing-masing anggota dari himpunan, ya. Pasangan berurutan 2 kelipatan dari 2. Ya, betul, ya, kita bisa tuliskan langsung. Kemudian 2 kelipatan dari 3 bukan, 5 bukan, dan 6 juga bukan. Kita lanjut ke anggota A yang kedua, 4. 4 ini kelipatan dari 2. Ya, betul, kita tuliskan 4,2. 4 kelipatan dari 3, tidak. 4 kelipatan dari 5, salah. 4 kelipatan dari 6 juga salah. Kita lanjut ke anggota yang ketiga, yaitu 9. 9 kelipatan dari 2, salah. 9 kelipatan dari 3, ya betul, kita tuliskan. 9 kelipatan dari 5, salah. 9 dari 6, salah. 15 untuk anggota himpunan A yang terakhir, kita hubungkan dengan himpunan B dengan relasi kelipatan dari. 15 kelipatan dari 2, salah. 15 kelipatan dari 3, ya bisa. Kemudian 15 kelipatan dari 5, ya juga betul.
15 kelipatan dari 6. Ini salah. Jadi yang bisa kita pasangkan berurutan dengan relasi kelipatan dari hanya ini 2,2, 4,2, 9,3, 15,3, dan 15,5. Dari pilihan jawaban A, B, C, D hanya D yang memenuhi dari jawaban karena lengkap ya. Kalau pilihan A ini bisa karena tapi masih kurang satu, maka kita pilih yang paling lengkap, yaitu yang D. Jawabannya D. Kita lanjut ke nomor 9. Diketahui himpunan pasangan berurutan 0,4, 1,5, dan seterusnya. Daerah hasilnya adalah, kita tuliskan kembali pasangan berurutan dari himpunan 0,4, 1,5, 2,6, dan 3,7. Untuk menentukan daerah hasil adalah daerah himpunan kedua ya. Ketika ada dua himpunan kedua yang kita tujukan. Nah, di sini kalau pasangan berurutan, maka anggota dari himpunan kedua adalah yang paling belakang ya, seperti ini 4 yang paling belakang, 5, 6, dan 7. 4, 5, 6, 7 ini adalah daerah hasilnya dari soal. Pilihan jawaban yang memenuhi ini 4, 5, 6, 7 adalah jawaban C. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 10. Sebuah fungsi dinyatakan dengan rumus Gx, dan jika G negatif 2 maka nilai G5 adalah, oke, kita langsung bahas. Gx sama dengan 6x plus A ya. Jika G negatif 2 ini sama dengan 9, maka kita terapkan juga pada rumus fungsi Gx sama dengan 6x plus A, di mana x nya kita gantikan dengan 2 dan G negatif 2 nya ini kita gantikan dengan negatif 9, maka akan jadi 6 kalikan negatif 2 itu negatif 12 plus A sama dengan negatif 9. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kita bisa langsung terapkan atau kita cari dulu nilai A ya. Nah, nilai A nya kita cari dulu, negatif 9 ditambah 12, maka nilai A nya adalah 3. Kita bisa langsung terapkan, baru kita terapkan ke dalam yang ditanyakan, yaitu G5 ya. Kita terapkan pada G5. G5 sama dengan 6 kalikan 5 plus 3. 3 ini dari A, 5-nya itu dari soal ya. Kemudian rumus G5 ini kita samakan dengan rumus pada soal. Gx sama dengan 6x plus A. Setiap x kita gantikan dengan 5 dan nilai A kita gantikan dengan 3. Berarti nilai G5 sama dengan 30 ditambah 3. 6 kalikan 5 itu 30 ditambah 3. Maka nilai G5 sama dengan 33. Nilai G5 sudah diketahui 33, di pilihan jawaban juga ada, yaitu jawaban A. Lanjut ke nomor 11. Jika himpunan A itu dimana x-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 4, kurang dari atau sama dengan 4, dan x itu bilangan cacah, dan juga ada himpunan B, di mana himpunan B adalah faktor dari 6. Maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin adalah, oke, kita mulai dari himpunan A. Himpunan A itu lebih besar dari 0 tapi kurang dari sama dengan 4, dan x itu bilangan cacah ya. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai positif tangga. Maka himpunan A isinya 1, 2, 3, 4 karena lebih besar dari 0 dan mentoknya sampai 4. Kemudian faktor dari 6. Himpunan B itu faktor dari 6. Faktor dari 6 ada 1, 2, 3, dan 6. Ada dua himpunan A dan B,
kita korespondensi satu-satu yang bisa terjadi dari dua himpunan ini adalah kita hitung dulu jumlah anggota dari masing-masing himpunan. Jumlah anggota himpunan A dan himpunan B itu nilainya sama, yaitu 4. Anggotanya sama-sama 4. Maka rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari korespondensi satu-satu itu yaitu dengan cara N dikalikan N-1 dikalikan N-2 sampai terakhir tersisa 1. Itu kita kalikan. Oke, N-nya sama dengan 4. Kita mulai dari N4, kemudian dikurangi 1 kalikan 3, dikalikan lagi dikurangi 2, yaitu 2. Karena di sini N-nya sama dengan 4 ya. Dan terakhir N dikurangi 3, yaitu 1. Terakhirnya berakhir dengan 1, tidak sampai 0 ya. Kalau sampai 0 ya nanti hasilnya 0 semua gitu ya. Kita kalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya 24. Itulah korespondensi satu-satu yang bisa mungkin terjadi pada dua himpunan A dan B. Dalam pilihan jawaban adalah jawaban D. Lanjut nomor 12. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x. Nilai fx plus 3 adalah jadi nilai x nya kita ganti dengan x plus 3 ya. Variabel x pada fx sama dengan x kuadrat min 2x kita gantikan dengan x plus 3. Kita tuliskan ulang fungsinya. Kemudian yang kita tanyakan adalah fx plus 3. Kita substitusikan, maka akan jadi fx plus 3 sama dengan x plus 3 dikuadratkan dikurangi 2 kalikan x plus 3. Maka akan jadi ini dikuadratkan, hasilnya x kuadrat plus 6x plus 9 dikurangi 2x plus 6. Ini masih di dalam kurung semua. Kita keluarkan yang di dalam kurung. Untuk yang depan kita keluarkan saja, kemudian kurung yang belakang kita kalikan dengan operasi bilangan pengurangan. Maka akan jadi seperti ini. X kuadrat plus 6x plus 9 kurang dari 2 dikurangi 2x dikurangi 6. Untuk variabel yang sama dengan pangkat yang sama dan konstanta kita dekatkan. X kuadrat ini sendiri 6x dengan 2x negatif 6 dengan 9. Kita saling dekatkan karena ini akan kita hitung. X kuadratnya masih utuh, tidak bisa dioperasikan dengan siapapun. Kemudian 6x dikurangi 2x hasilnya 4x, negatif 6 ditambah 9 hasilnya 3. Maka fx plus 3 sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Ini adalah jawabannya. Dari pilihan jawaban yang sesuai adalah jawaban B. Lanjut ke nomor 13. Titik yang dilalui persamaan garis 2x sama dengan negatif 5x plus 2. Ya, kita akan membahas tentang persamaan garis. Yang pertama 0,1. Titik ini berasal dari pilihan jawaban ya. Ada banyak pilihan jawaban, ada 0,1, ada negatif 2, negatif 6, ada 0,1 lagi, ada negatif 2,6 dan seterusnya. Ini dibuat mudah, yaitu sesuai yang ada pada jawaban saja. Kita coba substitusikan pada persamaan garis 2y sama dengan min 5x plus 2. Untuk titik 0,1, x-nya 0, y-nya 1. Kita terapkan pada persamaan garis, maka akan jadi 2 kalikan 1 sama dengan negatif 5 kalikan 0 ditambah 2. Di sini adalah 2 sama dengan 2. Jadi ini adalah benar. 2 sama dengan 2. Untuk titik 0,1. Kalau sampai sini
sudah benar, sudah ada yang benar, kemudian kalian mau menjawab, kita bisa lihat pilihan jawaban di mana ada titik 0,1, disitulah jawaban yang benar. Ternyata A, B, C, D ada semua, ada titik 0,1 semua. Jadi kita proses lagi untuk titik yang kedua. Titik yang kedua negatif 2, negatif 6 ya, dari pilihan jawaban A. Kita substitusikan ke persamaan garis, 2Y sama dengan negatif 5X ditambah 2. Nilai X nya kita ubah jadi negatif 2, nilai Y nya jadi negatif 6. Maka akan jadi 2 kalikan negatif 6 sama dengan negatif 5 kalikan negatif 2 ditambah 2. Ini setelah dihitung maka akan menghasilkan negatif 12 itu tidak sama dengan negatif 8. Di sini tandanya sama dengan, di sini tandanya tidak sama dengan, maka ini adalah salah, tidak akan kita gunakan ya. Titik ini tidak dilalui oleh persamaan garis itu. Kita coba lagi ke titik yang lain, negatif 2,6. Kita langsung terapkan pada persamaan dengan nilai X nya negatif 2 dan nilai Y nya 6, maka akan jadi 2 kalikan 6 sama dengan negatif 5 kalikan negatif 2 ditambah 2. Ini dihitung akan menghasilkan 12 sama dengan 12. Ini benar. Jadi ada dua pilihan jawaban. Ada pilihan titik yang bernilai benar, yaitu titik 0,1 dan titik negatif 2,6. Dari soal ada pilihan jawaban yang memenuhi dari kedua titik ini, yaitu titik pilihan B, sudah memenuhi ya. Jadi ini jawabannya adalah B, tapi kita juga perlu bukti selanjutnya. Kita buktikan ke titik yang lain, yaitu negatif 2, negatif 4. Kita terapkan pada persamaan garis. Setelah dihitung hasilnya negatif 6 tidak sama dengan negatif 18 ya. Tandanya sama dengan, di sini saya ubah karena salah. Titik yang terakhir negatif 2,4 ini juga tidak sama, maka jawabannya adalah B. Dua titik yang nilainya benar, yang nilainya sama, 2 sama dengan 2 dan 12 sama dengan 12. Kita lanjut ke nomor 14. Gradian garis yang melalui titik 5,1 dan 6,2. Kita akan bahas dari titik 5,1. 5,1 ini berarti bahwa X nya itu 5, Y nya adalah 1. Kita tandai sebagai X1 dan Y1. Titik yang kedua 6,2, X2 nya itu 6, kemudian Y2 nya adalah 2. Kita masukkan ke dalam rumus gradien, sama dengan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita substitusikan nilai-nilai itu. Ada X1, Y1, X2 dan Y2, kita substitusikan pada rumus, maka akan jadi 2 dikurangi 1 per 6 kurangi 5. 2 kurangi 1 itu 1, dan 6 kurangi 5 itu 1, maka hasilnya 1 per 1. 1 per 1 sama dengan 1, maka gradiennya adalah 1. Pilihan jawabannya adalah jawaban B. Nomor 15. Gradian garis yang tegak lurus dengan garis 3x min 4y plus 1 sama dengan 0. Kita tuliskan lagi persamaannya. Kita ubah ya menjadi y sama dengan, maka akan jadi y sama dengan 3 per 4x ditambah 1/4. Dari persamaan 3x min 4y plus 1 sama dengan 0, kita ubah bentuk menjadi y sama dengan 3 per 4x tambah 1/4. Dari sini sudah diketahui bahwa gradiennya adalah 3 per 4. Gradien itu ketika bentuknya seperti ini, y sama dengan mx plus c, maka disinilah gradiennya m.
ya, 3/4. Ini untuk gradien yang pertama. Dalam mencari gradien garis yang tegak lurus, rumusnya adalah M1 kalikan M2 sama dengan -1. Kita substitusikan pada rumus itu, maka jadi 3/4 kalikan M2 gradien kedua sama dengan -1. Maka gradien yang kedua adalah -4/3. Jawabannya adalah D.